Sharing inspirasi bersama Jonet Bagas. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke teman-teman, sahabat Golfoto, pada kesempatan ini kita udah kedatangan pesepak bola dari Liga 3, yaitu timnya Unsa Asmi. Namanya Bagas Jonet. Halo Mas Bagas. Halo Mas. Aku biasanya manggilnya Bagas ya. Ya teman-teman mungkin manggilnya Jonet. Nah, Bagas ini yo karena aku udah sejak kecil ya, jadi sebenarnya tetangga ya. Rumah kita itu cuma 10 langkah dari sini, dekat bersebelahan. Bersebelahan. Jadi apa ya, suatu kebanggaan juga buat saya, buat mungkin warga desa sini ya, ada putra daerahnya yang bisa masuk di Liga 3 ya. Alhamdulillah. Siapa tahu nanti bisa lanjut lagi. Amin. 32, 31. Soalnya wis ono sapa? Mas Freddy. Ono Ucil kan. Nek Ucil jarang ketemu ya. Jarang Mas. Nah, siapa tahu nanti bisa. Pengen tak ajak sini juga. Tapi dek ini jadwalnya padat. Iya Mas. Oke teman-teman, sahabat Golfoto, kita mau banyak cerita sharing nanti sama Mas Bagas tentang sepak bola, tentang kompetisi di Liga 3, perjalanannya, terus sejak kecil dia itu sudah meniti perjalanan sepak bola juga, ikut banyak SSB, terus di desa itu juga ikut fun football ya. Ikut Mas. Melu tim apa ya? Nggih. Ya. Saya nonton sing ngejak ya. Melu. Oke. Nah, Bagas, awalnya gimana nih bisa ikut Liga 3 sama Unsa itu? Oh, Mas. Kalau itu pertama itu ya apa? Kampus kan daftar Liga 3. Nah, itu yang mahasiswa sepak bola itu disuruh ikut seleksi dulu. Terus habis itu ya tahu-tahu udah main aja. Udah main itu ya, pertama kali itu mainnya di Wonogiri kayaknya, di lawan Persiwi. Uji coba berarti ya? Enggak, langsung udah main kompetisi. kalau uji coba ya pernah juga sama itu apa, Ponpes Solo. Berarti memang kuliahnya itu di Unsa ya? Iya, kuliah di Unsa. Kuliah di Unsa termasuk mahasiswa bagian olahraga gitu kok ya? Enggak, apa kan dulu Unsa kan mengadakan seleksi Mas buat beasiswa sepak bola. Oh gitu. iya. Lah di Unsa itu malah nggak ada jurusan olahraganya. Iya. Iya. Oh iya. Terus dimasukkan ke hukum gitu. Berarti masuk Unsa, maaf ya teman-teman, ada suara backsound dari luar. Jadi sebelumnya kita juga mohon maaf kalau selama menyaksikan YouTube-nya Golfoto mungkin ada suara tukang bakso lewat, ada suara klakson, suara mobil. Memang ini sebenarnya rumah, pinggirnya ini jalan kampung, jadi mohon dimaklumi ya. Tapi malah gaya hiburan. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi masuk Unsa itu seleksi untuk itu tadi apa? Sepak bola. Iya, untuk sepak bola. Berarti beasiswa masuk Unsa itu? Iya, masuknya beasiswa. Dibiayai kampus ya? Iya Mas. Sampai nanti lulus? Katanya kemarin sih ya 8 semester. Oh iya. Ya semoga ya cuma 8 semester aja udah Iya. lulus. Besok malah itu semester apa? Nah, iya Mas. Nah, di atas 8 mungkin bayar dewe. Kemungkinan Mas. Kemungkinan. Oh jurusannya hukum ya? Iya Mas. Iya, rada ada sih hukum yang olahraga ya. Tapi ya memang kebijakan kampus mungkin gitu ya. Iya Mas. Oh tak kira di Unsa itu ada jurusan olahraganya. Enggak ada. Nggak ada. Tapi punya tim sepak bola yang Punya. ya dikenal banget kan itu. Iya. Nah aku ya beberapa kali kan motret bola, ada teman-teman itu yang kuliah di Unsa juga. Lali aku jenenge sapa ya, oke sih. Iya, Mas. Jalur beasiswa tadi. Nah. Berarti jurusannya hukum aku. Jurusannya hukum. Oh ternyata bener ya. Nah terus lanjutannya itu setelah masuk di Unsa itu tadi.
pas seleksi kan, Iya, seleksi berarti masuknya seleksi olahraga ya? Iya. Seleksi sepak bola itu di lapangan Ngemplak. Ya. Iya, di lapangan Ngemplak. Seleksi keterima ya? Alhamdulillah keterima. Itu berapa orang tuh berarti yang diterima? Oh, enggak banyak mas. Oh, enggak banyak ya? Paling kurang lebih ya 100 orang. 100 ya oke bang? Kurang lebih ya 100 orang. 100 ya oke. Beasiswa ya 100 Iya, itu ya. iya. Jurusannya hukum semua tapi diproyeksikan jadi pengisi tim sepak bola nanti ya? Iya, iya mas. Oke. Urusan ya. Kemarin markasnya nggak salah di UNS ya? Stadion UNS. Iya, markasnya di UNS. Terus kan liga berhenti pas tragedi Kanjuruhan itu. Nah terus mainnya di Babel, di Babel mainnya di Semarang, Citarum semua. Itu lanjutannya yang sempat berhenti itu. Nah, Bagas ini posisinya apa guys? Saya back kiri, back kanan, sama sayap Sayap ya. wing, sayap kanan kiri bisa. Berarti pokoknya bagian sisi lapangan. Iya, bagian sisi. Nah, pas di Nusa kemarin Back mas, back kanan. Back kanan. Iya. bisa jadi titisannya Ucil ini kok. Semoga mas. Amin. Dulu Ucil itu kan awalnya malah gelandang. Iya, gelandang. Malah saya tak tonton ya kayak gelandang kanan sih ya. Tak tonton juga. Iya mas. Bagas posisinya itu ya. Aku kan sering nonton fan football kan pas Bagas main. Nah, ke foto nggak pati gagas, tapi ke video memang mainnya bagus sih. Alhamdulillah. Nah, dibandingin, bukan aku bandingin ya, memang skillnya kan bisa dikatakan skill pemain bisa dikatakan pemain yang punya bakat gitu. Iya mas. Aku pernah ngerti ya main. Aku nge-video dulu. Ono papat 5 pemain dilewati ya kan. Ya, memang beda kan fan football. Iya mas. Wis kompetisi ya. Nek kompetisi wis beda meneh mas. Beda meneh ya. Apa nih jadi sensasi. Mentalnya ya gak uji ya mas ning liga. Nah, pertama kali ikut seleksi tadi terus main ke Liga 3 ada wis ono apa ya? Wis nyangka enggak itu awalnya? Ya awalnya gak nyangka mas. Iku ikut seleksi apa masuk Unsa itu ya iseng-iseng sebenarnya mas. Kan sebelumnya ikut seleksi Liga 3 di Ngawi tapi nggak lolos. Terus dengar itu dikabari Unsa mau ada seleksi gitu. Terus wah ikut nyoba iseng-iseng gitu. Terus alhamdulillah lolos. Lolos itu orang berapa ya? 20-an lebih kayaknya. Itu tapi masih di seleksi berjalan juga mas. Jadi ikut latihan rutin Unsa di lapangan 413. Nah latihan paling 2 mingguan itu udah ada yang dicoret lagi gitu. Terus yang itu penceratan terakhir, terus kalau udah masuk ke kampus gitu mas. Awalnya nggak nyangka ya, Nggak nyangka. masuk liga itu. Nah akhirnya kan masuk liga terus juga ya jadi pilihan utama starting line up ya. Nah ya masih belum mas, soalnya ya pengalaman pertama masuk liga gitu. Termasuknya pemain yang paling muda ya atau sama teman-teman Masih usianya? ya mas rata-rata sama mas. Sama ya? Iya. Berarti teman-teman ada yang udah punya pengalaman di Liga 3 sebelumnya Yang di Unsa? ada mas, ada. Oh iya. Yang senior juga udah berpengalaman juga. Tapi kan jarak usianya nggak banyak ya? Enggak mas. Nah pemain seniornya siapa di Unsa kemarin? Senior itu Mas Restu, Mas Jiong, Mas Yoga Coka, terus mungkin pernah ketemu tapi nggak hafal mungkin. Mas Hardok sama Mas Alfian Pepi. Berarti ya mungkin masuk dari bangku cadangan ya Bagas ya? Iya. Ya, rotasi ya? Iya rotasi. Rotasi. Nah akhirnya masuk di Liga 3 tadi pertandingan pertama gitu. Perasaannya Deg-degan mas, pertama mesti deg-degan mas. Di Persiwi tadi ya? Iya di Wonogiri.
karena fan-nya ya gede ya. Gede mas, penontonnya full. Penontonnya full ya. Tekan juga ya awalnya. Akhirnya di kompetisi itu berapa tim tuh kemarin tuh? Kalau di grup 3 mas. Satu grup itu 3 tim. Oh 3 ya? Iya. Unsa lolos di juara grup. Oh mas juara grup iya, ya? Juara grup mas. Iya. Wah ini sama-sama Persika tapi itu menang Unsa. Unsa, Persika sama Persiwi. Unsa juara grup lolos langsung selanjutnya ya? Iya mas. Selanjutnya berarti tetap masih di regional Jateng itu? Iya masih di regional. Ya sing di Citarum tadi ya? Iya masih di Citarum. Nah sing di Citarum akhirnya gimana? Terus kan masuk ke 16 besar kayaknya. 16 besar itu kan ketemunya Persibat Batang sama Slawi. Slawi itu Tegal, daerah Tegal gitu. Itu ya main 2 kali kalah. Ya udah terus habis itu pulang. Enggak lolos ke babak selanjutnya. Itu mas. Nah Unsa sendiri kita pertama ya itu ya di Liga 3 atau sebelumnya udah ya? Kalau itu kurang tahu mas. Kurang tahu. Pemainnya beberapa kan ada yang pengalaman juga. Iya, ada yang senior juga. Akhirnya ya belum rezekinya ya. Iya. Coba lagi tahun depan. Mungkin mas. Mungkin juga ngepasi liganya mandek kan. Iya. Liga 2, Liga 3 berhenti semua ya. Belum jelas ya. Balik kita jelas. Mungkin mas. Semoga ya. Semoga. Nah kalau Bagas jadi pemain di Liga 3 ya guys, di kampung desa-desa sini ya teman warga tetangga sudah pada tahu belum? Ya kayaknya sudah pada tahu. Tapi ya nggak banyak. Paling ya teman-teman. Iya teman-teman dekat iya. Ya. Aku sendiri ya jarang keluar kampung sini ya. Maksudnya ya betul tapi sosialisasinya tak aku ya nggak bagus, kurang bagus, kurang serawung juga. Tapi ya kita punya cara untuk apa ya? Berkarya dengan hal lain gitu loh. Iya. Kayak si Ucil itu mungkin di sini juga ketoknya kayak sing mudeng beberapa. Nah, ada pemain liga yang apa dari Kertoratan gitu. Oh, kalau itu mungkin mas, mungkin sudah tahu semua ya. Kan udah pernah ikut timnas juga juara gitu. Udah mungkin sudah pada tahu semua di sini. Ya ngikuti bola sih yang tahu. Iya. Yang awam mungkin sih. Oh ternyata ada tuh gitu. Aku soalnya dulu pernah takut orang-orang sini juga. Kebanyakan kan ya pendatang kan di sini. Orang pendatang juga. Nah jadi apa ya suatu hal yang membanggakan. Iya. Aku di desa Kertonatan ini di Kartosuro ini ya tadi Bagas tak ajak sini, tak datengin ke sini. Ya mudah-mudahan sing nonton oke juga. Mudah-mudahan bisa dikenal juga. Kita berkarya untuk desa kita. Iya. Jadi kebanggaan kan. Kertonatan ini toh guys, nggak di luar, nggak tahu ya nek gue. Aku kan sering motret ditanya dari mana mas? Kertonatan, wah gue kampungnya wong bal-balan gue. Gue desa olahraga gue, aku biyen tandingin kono lawan iki. Sejak zaman dulu guys, sejak zaman omku, mungkin pakku. Iya. Bagas juga apa ya melihat itu enggak Kertonatan itu termasuk desa. Iya mas, soalnya ya di Kertonatan ini ya banyak yang punya bakat dan skill yang baik. Sepak bola itu banyak mas di Kertonatan. Tapi yang bisa nembus liga nggak gampang ya? Iya mas, benar. Salah satunya Bagas ya, yang bisa di Liga 3. Iya mas. Mungkin ada pemain lain guys, belum tahu ya di Kertonatan yang masuk liga. Belum ada ya mas, kayak belum ada. Belum ada. Ya yang Liga 1 lagi si Ucil dia Bagas Liga 3. Jangan remehin teman-teman. Liga 3 ya lah amatir apa gampang loh beda mangsamu. Jadi butuh perjuangan juga, butuh effort. Nah, kita ke Liga 3 flashback guys ke masa sebelumnya. Untuk sampai di titik itu kan nggak mudah kan, butuh perjuangan. Nah, dulunya Bagas ini emang pas kecil cita-citanya jadi pesepak bola ya? Apa gimana? Iya, sejak kecil itu cita-citanya ya pengen jadi pemain sepak bola mas. Ya karena lihat timnas itu ya. Wah mainnya bagus jadi apa jadi terinspirasi masuk di dunia sepak bola gitu mas. Sejak apa nih menekuni sepak bola Bagas itu?
Sebenarnya sejak kecil mas kan neng dalan-dalan karo kanca-kanca terus minatnya ikut SSB habis itu mas. Ikut SSB itu ya karena melu-melu si Gale itu mas. Gale itu kan ikut SSB terus saya juga pengen ikut terus nembung bapak katanya ya sih gede sih kelas 4 terus ya itu kelas 4 udah ikut SSB di Lang Biru Ngasem itu mas. Sekarang masih ya Lang Biru ya? Kalau sekarang kurang tahu mas. Kemarin juga ngobrol-ngobrol sama Mas Neru lurahnya sama katanya ganti nama jadi Jupiter Lang Biru apa gitu. Kurang tahu ya. Kabarnya nggak ketok ya. Memang dulu banyak kan anak-anak sini main di situ kan. Iya, Lang Biru. Salah satunya Ucil tadi. Iya. Terus si Gale itu juga Lang Biru. Iya, mas, Gale Lang Biru. Mas, aku kan baru Gale ini memang Lang Biru. Kapan-kapan Gale kita ajak sini bisa ya. Cocok ya mas. Ya mudah-mudahan mau ya bersedia ya. Ya mungkin. Terus bersedia terus ya gampang enak kok nyantai. Soalnya aku ngajak orang kesini itu susah ada. Nah nggak tahu ya takut apa. Iya mas. Sopo aja sih. Terus Mas Damar dulu juga Mas Damar juga ikut. Kayaknya angkasa. Angkasa. Iya. Nek kali enggak ke kompetisi ya? Belum ya? Belum ya. Mainnya juga sama bagusnya sih kalau Batasnya. Aku beberapa kali nonton nek ning kartun ini dia Tsubasa Misaki. Wis wong loro iki rusak asik ben lawan. Nek main ning tangka mainan football ya. Iya, Mas. Itu memang skillnya sebenarnya ada sih. Cuma untuk nembus liga itu takone susah. Nah tadi main bola di jalan, aku eling berarti kita pernah bal-balan di jalan. Iya mas, di depan rumah ini. Dulu sing dokumentasinya adikku yang moto. Nanti motornya bisa kita share di sini ya. Lucu mas kayak lucu. Gue aku di SMA gitu ya. Gue SMP paling SMP kelas 1 mungkin. Main bola juga. Aku juga sama sih seneng banget sama bola, tapi yo rezekinya nggak ada di pemain, mungkin di media kayak gini ya, di fotografer, video, ngembanginnya lewat belakang, lewat balik layar gitu ya. Dan ya kan SSB pertama Lang Biru, terus ada SSB lain mungkin yang diikuti. Iya, pertama itu Lang Biru, terus kan lama apa itu? Terus Pak Heri kan sakit itu habis jatuh dari menurut genteng katanya. Jadi buta ya Pak Heri buta. Masih ada tuh? Masih ada. Dulu kan dikenalnya Heri buta. Iya, Pak Heri buta. Terus kan itu saya berhenti latihan itu ya paling 1 tahun kayaknya 1 tahun itu. Terus kan ada temen Popda Kartosuro itu apa jenenge kan aku tanya aku saiki ning SSB endi jawabnya di SMA gitu. Solo Football Academy. Nah terus saya ya minat terus nemu bapak lagi dia Pak Meliki ya karepmu wong sing aku ya terus saya mulai ikut latihan di Karangasem pertama kali lawan Karangasem. Berarti habis dari Lang Biru pindah ke ini berarti SMA itu. Pindah langsung begitu aja berarti. Iya mas, langsung begitu. Di SMA itu masuk usia SMP berarti. SMP. Nah SMA mungkin jenjang apa ya? Kurikulum kayak apa yang mungkin lebih terstruktur ya? Iya mas, lebih terstruktur. Terus latihannya apa segalanya harus terjadwal banget. Iya mas. Nah Lang Biru mungkin mewadahi anak-anak kampung sekitar sini ya. Nah SMA mungkin harus ditaruh ke kompetisi kecil-kecil itu ya? Iya mas. Lama berarti di SMA Bagas dulu? Ya karena di SMA itu ya lumayan mas, lumayan lama. Terus dari SMA ada SSB lain mungkin? Apa? Nggak ada. Berarti hanya 2 ya? Iya, hanya 2 itu. Akhirnya lanjut ke jenjang berikutnya karir junior mungkin apa biar? Kalau di karir junior itu, mas, saya dulu pernah dapat tawaran di R2, ikut R2 kan, R2 itu butuh pemain
sing back tengah iki iso ora ya. Ya terus kan katanya pelatih pokoknya dipasang yang di wae ngomong iso. Ya saya mencoba Mas. Ya alhamdulillah dipinjem R2 buat Piala Menpora kayaknya. Piala Menpora. Di mana itu mainnya? Mas, apa di sebelum R2 itu ada lagi. Saya lupa. Lupa. Itu di Mas. Di Mas. Itu di regional Solo. Di regional Solo itu saya ikut Mas. Lah itu kan udah kalah Mas. Udah kalah jadi nggak melaju ke Jawa Tengah mewakili Solo. Lah terus kan yang mewakili Solo itu R2. Terus saya dipanggil ke R2 main di regional Jawa Tengah. Ya di Jawa Tengah itu ya alhamdulillah juara 1 Mas. Juara 1 Piala Menpora. Terus melaju lagi ke Piala Menpora nasional. Nasional itu di Tangerang. Iya, di Tangerang. Ya alhamdulillah juara 1 lagi. Juara luar biasa ya. Juara 1 lagi. Juara 1 nasional. Iya. Luar biasa. Pernah dapat kartu merah juga 1. Oh iya. Lawan NTB kayak Mas. Itu di babak apa? 8 besar. Tapi final tetap main. Final main Mas. Posisinya di back tengah. Back tengah. Wah, aku lagi ngerti tuh saya pernah nyabet gelar juara nasional ya, Piala Menpora ya. Terus di final itu kan ngalah lupa kayaknya. Musuhnya lawannya Lupa Mas. Tapi pas final itu ada pelatih dari Medan ya, Mas. Namanya Asahan. Lah itu kan mantau gitu loh Mas. Lah saya sebelumnya itu lawan tim Asahan itu menang di R2. Terus pemain sana kan emosi ya, keluarlah kata-kata kayak kasar. Iya gitu kan keluar. Terus habis itu kan pelatihnya itu nonton di final. Final itu nonton. Terus habis itu sampai rumah itu ya selang 1 minggu kayak Mas. 1 minggu itu dikabari pelatih, kamu besok mau dipinjem tim Asahan Medan. Wani ora. Ya sebenarnya ini ada rasa-rasa gak berani Mas. Soalnya pas 8 besar itu ya tensinya tinggi juga. Mainnya rada kasar, keras gitu Mas. Nah terus ya mikir-mikir sih Mas. Apa jenenge bukan karo bapak ibu ese, karo keluarga. Terus ya pada itu di situ alhamdulillah ya setuju semua Mas. Ya saya ya nekat lah tetap Akhirnya ke sana Mas. Ke sana itu ya ada temen dari SMA juga. Itu orang Wonogiri. Saya juga nggak tahu Mas. Terus dikabarin dari sana, pelatih sana. Nanti kamu berangkat sama ini. Terus saya cek kok namanya pernah kenal gitu. Kanca dhewe iki, Pak. Iya Mas, jebule kanca dhewe. Terus makate bareng. Metrono bareng. Itu kabarnya dulu lewat apa? Apa Mas? Kabarnya dulu lewat apa? WA belum ada ya WA? Udah ada. Tahun piro? Itu 2019. Oh iya, wis 2019. Belum suwe lah ya. Iya. Akhirnya berangkat ke sana ya. Berangkat ke sana Mas. Itu ikut kompetisi apa sama Asahan itu? Piala Suratin. U17 kayaknya, U17 Mas. Aku lagi mudeng juga nih Pak ya. Mungkin teman-teman yang nonton juga tahu jadi ya. Engko sapa sih ngomong kampung ini udah nonton juga. Dan tetangga kita itu luar biasa prestasinya, punya kebanggaan ya Mas. Nah, terus di Asahan tadi perjalanannya piye? Ya di Asahan ya pertama itu ya di regional apa ya namanya? Daerah sana gitu ya? Iya di regional daerah sana dulu, daerah pinggiran Asahan gitu. Nah di situ alhamdulillah juga juara 1, terus melaju ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu kayak itu juara 2. Iya. Dan juara 2. Terus habis itu ya udah kan yang diambil cuma 1. Yang lolos itu Deli Serdang, PSDS Deli Serdang. Deli Serdang itu yang lolos ke nasional. Terus ya udah kalau sudah
pulang ke sini lagi, lanjut sekolah lagi. Itu saya sekolah libur sebulan, Mas, ya. libur sebulan. Bulan ya. Tiba-tiba ujian. Tiba-tiba, masuk ujian mas, testing, UTS, terus garap dewi neng perpustakaan. Ya sama kayak Mas yang kemarin ceritanya sih kayak gitu. Jadi ketika atlet atau sepak bola pasti ada yang dikorbankan di pendidikan nanti. Oh berarti di Asal tadi juara ya regional ya? Iya, regional juara 1. 1. Nah itu kan Piala Suraten. R2 sendiri nggak ikut Piala Suraten kalau oke? Enggak mas, waktu dulu enggak. Paling cuma dari pemain gitu Piala Suraten gitu. Mungkin apa ya strukturnya beda ya? Iya, untuk masuk di kompetisi tadi. Beda mas. Kalau R2 itu apa namanya? Namanya Persis Solo Junior R2 gitu. Oh gitu ya. Persis Solo Junior. Ikutnya gitu mas. Berarti udah nyabet gelar sama R2 di tingkat regional, nasional ya? Iya. Yang paling membanggakan itu ya? Iya mas. Terus di Asam regional juga ya? Tapi nggak lolos. Iya mas. Habis dari situ terus Bagas karirnya? Ya waktu itu ya sempat berhenti mas, sambil nunggu ujian sekolah, ujian nasional SMA itu mas. Terus ya nganggur ya, nunggu Liga 3 kan pas ujian mas lulus, nunggu Liga 3. Terus habis itu ya ada seleksi usaha tadi Kalau tawaran berarti pertama dari Asal tadi ya? Sama Iya. R2? Iya mas. Sejauh ini belum ada tawaran lain ya? Belum ya. Nah, dulu pernah ikut Piala Suratin juga, U15, ikut tim Persebi U15. Iya. Itu di regional Jateng ya juara 2. Juara 2 itu kalahnya sama Persis Junior yang R2 tadi. Oh iya. Terus kan dari R2 tadi melaju ke nasional. Gitu mas. Berarti udah dapat medali itu ya banyak ya? Kalau medali sih ya Pak tadi dikit mas. Akhirnya lo Persepi juara 2 terus R2 nasional dan regional, Asahan juga regional yo lumayan enggak siji tapi angel terkoso bener. Aku dulu pernah ikut kompetisi yo. Aku di kemampuan di sini ada nulis puisi, nulis cerita pendek gitu. Juaranya lagi bisa toh. Aku nanti saya ini pernah juara meneh. Angel meneh lawannya sak Indonesia kan. Iya mas. Ya gampang. Jadi kebanggaan tenan iso main sak trofi. Iya mas. Moneh Bagas trofinya lumayan kan. Alhamdulillah. Nah, nek di Persis Junior malah nggak masuk Bagas. Persis Junior itu kayak pernah mas. Sekali. Masa apa itu? Ya Piala Suratin U15. Jadi sebelum Persebi itu ikutnya Persis Junior U15. Tuh. Selama di situ lanjut atau perjalanannya gugur langsung? Udah lupa ya mas. Udah lupa ya. Selama 2000 berapa ya? 2017an kayak. Iya. 2017 2016 kayak. Kan nek lari apa sering dicatat. Itu lah bener. Aku juga orangnya pelupa gitu. Kadang tak catat. Bahkan hal yang mungkin bagi teman-teman nggak penting ya. Iya mas. Kayak misalnya mimpi. Mimpi tak catat aja guys. Tenang. Karena aku nek catat tadi. Mimpi itu bisa memberi pesan atau hanya sekedar apa ya? Kembangnya turu lah. Iya mas. Sekedar lah kui random lah. Iya. Kadang tak catat hal nggak penting itu. Nanti ingat kita, jadi ingat dicatat ingat termasuk pengalaman juga. Iya mas. Mana punya pengalaman bagus lupain mana. Perjalanannya bisa ya tadi teman-teman yang menyaksikan itu gila, gampang loh. Proses ini kosong. Berarti dari fase semua tadi kan disupport habis-habisan keluarga ya? Iya mas. Terutama bapak ya? Bapak dulu kalau SSB kemana-mana ikut mas. Nggak pernah nggak ikut, pasti ikut. Apa namanya? Final di Tangerang itu mas ya, Piala Menpora yang juara 1 itu. Di Tangerang itu ikut bapak. Tapi pas final dia datang ini. Saya juga kaget. Kok ditekan gini aku? Kok pernah kerja gitu mas.
tua memang apa ya, dibalik doanya usaha juga benar. penting banget. Tanpa dukungan doa orang tua nggak bisa. Iya mas. Bener banget. Wah, Budi Bonjol ya. Iya. Yang biasanya nggak di sini kan. Kapan-kapan kita ajak sih juga. Boleh mas. Kita ajak cerita-cerita juga. Ya, berarti karirnya Bagas di usia muda ini ya berliku tapi menghasilkan prestasi ya. Kan dia muda kan termasuk saya ya. 19. Ya, dia 19 tahun teman-teman. Masih sangat muda banget sih. Jadi jauh lah perjalanannya jauh banget. Nah kemarin kan aku ngobrol sama Mas Daru di sini. Beliau kan juga pengalamannya panjang kan, sampai malah jadi lurah. Jadi beliau main di Persis, di Persepi, di PSIS, di Persib Bangkalan, malah SSB ini sampai Jakarta kalau di Klat Ragunan itu. Oh iya, saya juga pernah ikut seleksi mas. Satu kali trial 1 minggu pernah, terus sama habis itu seleksi. Jadi saya ke Ragunan itu 2 kali. Yang pertama itu kan ikut latihan biasa, apa jenis training gitu loh mas. Ya latihannya tertata gitu, rapi. Ya enak, kalau latihan itu juga enak mas. Terus kan juga ada Egi, Witan, gitu kan jadi tambah semangat. Oh iya, kadang-kadang itu juga. Iya. Seangkatan buat? Enggak. Di atasnya itu? Dia pasti di atasnya, dia senior mas. Kan udah ada pemain timnas lah, itu kan jadi tambah semangat itu mas, kalau latihan gitu. Berarti sempat ikut di Diklat Ragunan juga? Iya. Terus lama itu kan 1 minggu mas, 1 mingguan. Terus habis itu ada seleksi Ragunan, saya juga ikut. Wah saingannya banyak tenan mas. Berapa ya? Kurang lebih 500-an. Diambil cuma 11 orang mas. Langsung banding ya? Kelas banding mas. Iya. Tadi link zaman daftar kuliah di UNS dulu itu desain. Peminatnya itu 500 orang. Kapasitasnya 30. Oh iya. Berarti Bagas belum beruntung akhirnya di sini. Iya mas, belum beruntung. 500 oh ya? Iya. Berarti di Klat Ragunan dikenal banget ya di Indonesia. Iya mas, kenal bang. Sambil diminum guys. Iya mas. Terus gak rasa loh setengah jam. Ngobrol-ngobrolnya setengah jam. Nyantai ya. Nah, di kelas sama 3 itu masih ada nggak toh saya? Kayaknya masih ada di kelas 1. Kayak mas. Cuma nggak begitu diminati sekarang. Dulu kan ngelahirin banyak pemain-pemain hebat ya. Di kelas 1 itu. Itu dekat tempat kita. Dulu ada BP, ada Kurniawan. Iya benar. Orang-orang top itu lah. Persepak bola legend lah sih katanya. Malah sekarang kurang ya itu ya. Wah yang ini Ragunan tadi. Iya yang Ragunan itu. Ragunan. Nah akhirnya masuk Persis Junior kan Bagas? Enggak dapat tawaran di Persis langsung? Belum ya? Belum mas. Jauh ya? Jauh ya? Masih jauh. Oh itu Persis Junior R2 tadi ya? Apa? Enggak, yang sebelumnya masih ada mas. Itu jadi kayak gimana ya mas ya? Dari Solo terus mutus misal SMA, kan saya dulu di SMA. Suruh ikut Piala Seratin bawa nama Persis Junior Solo gitu. Nah terus kan SMA udah nggak ikut, terus diganti jadi R2 itu tadi. Ya, kalau dulu mungkin apa ya, Persis itu kan belum kayak sekarang ya. Iya mas. Sekarang kan langsung dikelola satu manajemen. Iya. Ada akademinya, ada kelompok usia. Ada IPA, ada Persis Job gitu. Wah dulu masih sendiri-sendiri. Iya. Ya. Sendiri-sendiri. Tapi setidaknya bisa pakai seragam Persis kan kebanggaan. Bener Nah, kan pasti tangguh. Itu saya SD 2017 Apal ya. Apal ya saya SD. Iya, zaman pemilihannya masih Pak ini Sigit Haryo Wibisono sebelum Wijaya Witriasa. Aku juga pasopati banget dulu. Sampai sekarang malah di Samber Nyawa alhamdulillah ya tulis beritanya jurnalis. Yang bantu itu Mas Ganden, Mas Nendar dan kawan-kawan. Bagas mungkin sudah kenal juga. Mas Ganden kenal kan Mas Ganden. Mas Mana itu. Gak di situ. Yo termasuknya di Solo kan
kalau Bagas memperkuat Persepi, memperkuat apa Persis ya, juniornya ya lumayan juga. Iya. Jadi apa ya? Pengalaman berharga banget. Berharga banget. Nah akhirnya bisa kita cerita kayak gini ya. Bisa diceritakan, bisa apa ya? Orang lain lihat nggak gampang memang. Iya. Kadang gini, aku ya seiring berjalannya waktu ya berkembang ya, bisa memposisikan diri gitu. Biasanya supporter itu kan nggak bisa memposisikan diri, Iya. orang-orang di luar. Jadi wah kayak gak shoot ya ragu nih, wah kayak gue diopor gini ya, gue main kok. Iya mas, bener mas. Soalnya kan posisi ini sing main gue mas. Soalnya kan yo nek main itu tekanannya gede, terus mental yo tetep enak mas, kudu bakal lah ibaratnya mental mas. Nek anu ya wis angel, Iya. bingung ning lapangan mas. Ngompol di lapangan ya. Apa bener nek ngasih di Sportivo Pen ini mas, yo anu mas. Ya emang ada semangatnya, tapi mental juga harus ada juga mas. Bener banget. Nek Bagas punya pemain idola nggak? Yang dijadikan contoh referensi. Oh aku mengidolakan ini. Indonesia luar Indonesia siapa Indonesia? ya salah satunya Mas Freddy Muncul. kan juga sama posisinya. Oh iya. Ya. Terus sama siapa lagi dulu itu BP Gua Salosa gitu mas. Terus kalau yang luar negeri itu ya yang paling itu Messi mas. Messi. Oh iya iya. Ya gue generasi ini ya. Maksudnya baru ya. Messi ya. Dari dulu mas, dari zamannya siapa ya? Pas waktu sama Ronaldinho itu mas. Ronaldinho itu saya juga mengidolakan juga mas. Ronaldinho terus kan di 2000 berapa ya? 2000 yang 2012 kayaknya. Yang Messi, Neymar sama Suarez itu loh mas. Ya itu saya juga MSN. Iya. Iya MSN. Luar negeri Ronaldinho, Messi berarti fans Barca ya? Iya. Barca betul mas. Fans Barca gitu. Di Indonesia apa tim favorit? Persija. Persija sama Persis. Ya. Tapi apa ya? Aku punya cerita unik sih. Orang Solo kebanyakan itu nek ditonton ya aku nggak bisa survei secara apa ya subjektif gitu ya. Tapi kebanyakan mereka itu fans tim lain. Iya. Nanti aku pernah takoni konco-konco. Kowe seneng apa? Persipura, Persib Bandung, Persija, Arema gitu. Nah sekarang Persis naik ke Liga 1 ya lumayan. Jadi mengidolakan semua warga Solo. Idolakan timnya dewe. Iya. Bener banget. Karena posisinya bek kanan ya. Bek kanan. Idolannya juga bek kanan. Iya. Tapi nek misal ditaruh di posisi lain, Ya siapa aja mas. tapi perlu adaptasi ya. Iya betul. Saya pernah jadi kiper juga mas. Ya tapi cuma bukan football itu jadi kiper bisa. Football kan gue gaya-gaya. Iya. Kayak kompetisi kan raiso. Iya nggak bisa. Meleset itu ya di pisu-pisu. Iya betul mas. Tekanannya gede benar mas. Tekanannya gede banget. Nah di tingkat usia kayak Bagas itu pelatihnya juga nekannya keras ya. Misal melakukan kesalahan gitu. Iya mas. Tekanannya keras banget. Kan ya juga sudah besar mas. Kalau masih kecil terus dikerasi gitu kan. Ya mungkin mental ya. Iya, mental. Juga masih kecil belum tahu apa-apa gitu. Benar. Soalnya tipikal pelatih ada yang diem aja, Iya. lepas ning bench dibisu-bisui. Iya, bener. Terus ono sing langsung di tempat juga Nah. diperingatkan. Iya. Pernah dapat peringatan keras dari pelatih? Belum maksudnya mas. Masih aman ya, disiplin ya. Iya. Tapi pemain yang baik ya. Walaupun pernah kartu merah tadi ya. Iya pernah. Nah itu kartu merah yang dulu. Apa kartu kuning dulu? Apa langsung Kartu kuning dulu mas. Kartu kuning dulu ya pelanggaran. Ya namanya back tengah kan. Ya, Mainnya ya bener. Striker kudu langsung lewat gitu mas. Resiko ya. Iya terus yang kedua itu nyeliding. Tapi saya tuh kena bola tuh mas. Kena bola kan bolanya menjauh dari lawan itu. Terus kan lawannya jatuh. Itu di pinggiran tipis banget di kotak penalti di garis itu.
tapi di luarnya mas itu sudah. Terus disumprit pelanggaran. Terus kan saya juga emosi tuh mas, mengenai bola. Terus bolanya tak tendang. Terus di kartu abang itu. Oh iya. Kartu merah. Udah terus ya di semifinal nggak ikut main. Terus alhamdulillah juga menang mas. Menangnya juga dramatis itu 3-2. Lawannya Lampung. Enggak lali sing iki. Enggak. Ingat ya lawannya Lampung. Oke. Yes. Terus finalnya mas kayaknya nek ra salah Sulawesi Barat. Sulbar itu final. Timnya dari luar-luar semua berarti. Iya. Sing dari Jawa ini tadi ya malah. Iya. Bagas tadi. Banyak yang gugur timnya di Jawa. Berarti ya termasuk disupport orang-orang sana juga. Iya. Dari Jawa. Nah, memang di aku ya aku main itu juga ditonton orang pernah fan football juga sih aku fan football loh ditonton orang deg-degan ditonton orang kayak disurai Iya mas. ya mungkin yang nonton memang anggapnya main bola lagi ini gitu tapi kan mereka cuma buat fun buat senang-senang penting fotonya Iya benar mas. nah foto. Bagas lagi rehat kompetisi gini kan supaya skillnya nggak apa ya tetap terjaga kan main fan football juga Bagas Ya main mas ikut di Kertonatan sini juga. Terus kabeh di meloni kan Iya kalau ada yang ngajak ikut gitu. Tapi nek tawaran main Tarkam ada nggak Bagas? Belum ada mas. Belum ada ya? Belum ada. Apa keinginan untuk main Tarkam? Ya ada mas. Ada ya. Ada pengen ikut juga. Tapi sementara belum ya. Belum ada. Ya apa yang plus minus ya? Iya. Positif negatifnya. Ada pemain bola yang menghindari Tarkam. Iya. Aku cedera. Ada yang Yusra Popo. Belum Joko apa ya performa. Kalau main football diajak tim-tim sekitar sini ya guys? Iya. Di tim sekitar sini. Ya. Tim RW ini kan. Ya di RW kita juga ada mas. Ya Gatsa itu loh. Itu kan. Ya ikut football juga setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu gitu. Nek Gatsnya koordinatornya siapa guys? Kebetulan saya mas. Sama Gali. Oh iya. Tak kira Mas Daman. Bukan. Malah aku rencana pengen ngajak Mas Daman ke sini ngobrol tentang Gatsa. Iya. Malah Bagas ya koordinir. Ya anak-anak muda ya, semangat ya. Iya mas. Nek Gatsa kebanyakan pemainnya dari luar ya. Iya mas. Ya soalnya dulu tuh banyak dari sini, tapi ya udah pada kerja, masuk siang, masuk malam kan, gitu kan jadi apa mainnya jadi kurang gitu loh mas. Ngajak teman-teman dari luar gitu, diajak main ke sini. Gatsa jarang berfoto saya ya. Sponsor berfoto langsung mas. Iya bisa sih kita kan. Aku nek tengah pekan kayak gini ya, oke lunggare sih. Iya mas. Tapi yo ada nggak tahu nek dadaan job apa. Iya. Bisa. Nah aku nih mau trade Gatsa, cerita Gatsa sisa lah ya. Iya mas. Ternyata koordinatornya Bagas. Dan Gatsa beberapa kali kan, dulu di Kertonatan terus di nanti yang kali Keragilan terusnya di mana ya? Kita aku ya latihannya. Kayaknya cuma lagi itu. Kertonatan ya ping 2 apa ping piro kayak? 2 kali kayak. Kali karo kene Keragilan. Iya. Nah, momen potret itu aku ki belum puas biasanya. Belum puas ngasilke foto sing jos tenanan lho. Pas di Kertonatan 2 kali hujan. Iya betul. 2 kali hujan mas. Hujan terus dan kui trofeo kita ya. Iya trofeo. Trofeo lawannya apa-apa ya. Iya betul. Gatsa ini ditekan terus kan. Wah yo sing fotonya wis kurang memang nek apa kita ya bukannya kita kesulitan atau apa memang kompleks sih fotografi ini. Nek pengen fotonya apa ini mainnya fun wae. Iya. Fun football ya. Betul mas. Mungkin sok diagih-agih main karo timnya sing aja apik-apik. Ya sing main santai lah, Iya. main santai. Terus juga cuaca pengaruh. Nah ini kan udan. Iki yo enggak oke sing nggo foto. Soale udan. Mungkin besok bisa apa ya Kertonatan gue. Lapangannya juga bagus ya mas. Udah dipotong rata. Di apa iki meneh sampeyan ya. Bagus mas.
itu rencana ya mas, rencana itu yang belakang gawang yang selatan itu mau dipaping kan. Oh ya, apa mana ya Pak? Aku ngobrol keturunan maksudnya nggak apa ya? Nggak apa mas. Jadi Sisa. apa ya? Aku cuma apa ya orang biasa lah ya, di pengurus itu apa juga. Aku ya belum tentu bisa nanti kalau ngurusi kan. Memang ngurusi lapangan kan butuh effort kan, Iya, butuh usaha juga. Cuma aku ya orang kecintaan kan loh. Ya aku lewat foto ini lah, lewat media aku. Iya. Keturunan itu sempat tak lihat dulu beberapa waktu lapangannya kurang menurutku, kurang terawat. Oh iya mas, benar. Itu kapan ya? Pas awal-awal corona mas. Pas awal-awal corona itu kan sebelum itu kan lapangannya tinggi-tinggi. Apa rumputnya mas. Ya, coba tuanya Iya, sampai lutut tinggi nih. Terus habis itu kan ya tergerak lah orang Kertonatan asli sana. Itu tergerak untuk istilahnya babati suket lah mas. Lapangannya halus, rotor terus disewa kayak gitu. Akhirnya ya direnovasi pelan-pelan lah. Iya mas. Terus habis itu kan seiring berjalannya waktu terus diambil alih sama pihak kelurahan, terus dikelola sama pihak kelurahan, tapi melibatkan warga. Jadi setiap perwakilan RW itu ada untuk dijadikan pengurus. Oh, berarti rencana terdekat bangun paving tadi. Iya. Khusus belakang gawang kuwi tak? Iya mas. Enggak mengelilingi gitu. Belum. Dananya itu kayak. Iya. Tapi siapa tahu jika ini bang saya apa mana? Mungkin mas, mungkin bisa. Tapi resikonya juga nek pemain kebablasan. Oh iya. Bener banget. Yang samping-samping mungkin rumput-rumputnya bisa dirapikan lagi. Iya. Karena sama tribun juga. Tribunnya mungkin dia bisa dicat, dipercantik lagi gitu. Iya mas. Memang nggak mudah sih. Aku beberapa kali motret di desa ada lapangan bagus. Salah satunya Salaan. Ini mulus banget lapangan. Iya, dan rumputnya wis rapat banget. Rapat banget. Terus dulu pernah di Jatisobo, Purwokerto. Oh iya. Pernah ke situ Mas? Belum pernah. Itu lapangannya apa ya? Ada fasilitas lampu. Iya. Jadi malam bisa main di situ. Iya mas. Nah, untuk main bola sih aman. Tapi nek gue foto cah-cah FG dong lo. Terus sambat ya, mas. angel petang. Jadi kurang padang lampunya. Penerangannya kurang. Nah siapa tahu mungkin dari obrolan kita nanti pihak pengelola atau ada sponsor yang mau masuk bisa bantu fasilitasi lapangan desa Kertonatan nanti ya. Ono lampunya juga malah bisa disewakan bunyi Cocok mas. juga kan. Jadi kita sebenarnya enak banget guys di Kertonatan tuh. Iya. Lokasinya strategis di pinggir jalan. Jatisobo ini masuk loh. Masuk Masuk desa mas. Iya masuk desa. Peteng kayak. Bahkan di sana itu beberapa kali ada begal gitu. Tapi punya lapangan yang bisa dikatakan yo bisa gelar pertandingan malam gitu. Iya. Yo nggak apa-apa banget sih saya. Ketonatan juga udah bagus itu. Cuma nanti tambahin lagi saya apa? Iya mas. Kertonatan ya juga katanya ya mas ya. Katanya itu lapangan paling bagus se-Atas Jakarta. Iya Ya benar-benar. Aku juga ya ada tribunnya, ada nek rumputnya rutin dipotong itu ya. Oh ya rutin mas sekarang. Nah aku malah punya pengalaman lucu. Aku jarang motret di area Kartosulamana. Bu ya kita belum banyak yang tahu malah di kampung sendiri, di wilayah sendiri. Mungkin mas. Mungkin ya. Jadi aku beberapa kali sering promosiin, mungkin ya nggak banyak yang tahu juga. Lapangan itu tak foto, tak kasih keterangan, Iya. tak tampil di sosial media. Iya. Saya juga baca itu. Membaca mas. ya Instagram, Facebook gitu. Berapa nanti nggak tahu nih ada mau konsep lain kita buat video Iya. ada keturatan, ada nanti ngabean pas ngukuran nih ngabean mas. aku mah nggak tahu modelnya kan loh Ngabean pernah mas. itu kan modelnya mirip keturatan juga Iya. nggak tribunnya kecil belum pernah belum pernah di ngabean itu terus di mana ya Kartosulamana
dia guys. Gawa, gempol ya. Terus Gawa itu tuh surok ya. gawa ya orang kita ya Ora ya. terus buri tipe tek film Oh, ya ya. Anu, lali kan direjo. Kan direjo apa buri foto ya lali aja film Anu, aku pernah kuwi lumayan apik ono tembok. tembok muter mas Tembok muter ya, gumpang. ya numpang Gumpang. Ya memang perawatan lapangan nggak gampang. iya mas Butuh ke dana sih enggak sih teh. Karena tenaga goreng kan ya iya mas iya kan. Ini dan lain-lainnya. Kita malah ngobrol di lapangan ini tapi nggak apa-apa, kita malah siapa tahu nanti memang bisa didengar banyak orang, iya. bisa lebih baik lagi gitu. Ini jadi asik ngobrol-ngobrol nih guys, tapi ini Joko wis jembatan oh ya mas jembatan kebetulan ini hari Jumat teman-teman, jadi waktunya nggak banyak, waktunya yang pendek banget. Oke sebenarnya sih pengen tak tanya pengen tak sharing ya itu tadi kita punya prestasi, punya apa ya medali, punya banyak hal yang diraih. Mungkin teman-teman yang nyaksi ini kaget gitu, Bagas itu ternyata nggak sembarangan ya. Aku kemarin kan sebelum datangin tamu ke sini tuh tak lacak sih guys, iya bahasa kasarnya ngelacak. Ya istilahnya golek lah, sopo to tamu kuwi, sopo kok ngendi, asale piye, terus prosesnya apa. Jadi kita ngobrolin lah. Aku kan berapa kali nggak mudeng, salah satunya Bagas sih, aku cuma awal, tengah, akhir, iya. kuwi poin-poin ini. Akhirnya, oh iya, perjalanannya lumayan, apa ya, panjang juga di usianya yang masih muda belia, masih apa ya, jauh, jadi bisa memberi kesempatan oleh. Nah kemarin Mas Daru, aku ilmu pesen ya guys, zaman sekarang itu enak gitu. Nah, sama Mas Daru kenal dekat atau kenal Pak Daru itu ya juga ngurusi di usaha. Oh iya. Kemarin kan kesini, rumahnya sini juga itu deket, cuma belokan ini tok masa. Oh iya. Nah itu ada hal yang tak tangkap zaman sekarang itu enak. Jadi teknologi udah cepat, udah canggih. Nah Mas Daru dulu itu apa ya? Yang membuat dia susah di zamannya itu dia nggak bisa kayak buat etalase itu loh, menjual skillnya. Ya. Jadi saya kan ada IG, ada apa-apa iso digoleki di internet yang mungkin Bagas bisa apa ya ngisi portofolionya di situ guys. Iya. Mungkin nanti ada orang yang tim tertarik, wah ini ada pemain ini, kocak seleksi, seperti bisa itu guys. Orang gampang nih, toknya orang pamer ya, tapi kui kebanggaan prestasi jelas. Ki piala kui loh, ini loh, nggak apa-apa. Itu orang yang nggak suka itu iri, kira iso. Iya. Tapi saya senang, wah kita support, Iya, kita support. Gitu. Oke, mungkin terakhirnya guys, harapan ke depan apa ini? Dari Bagas sendiri buat sepak bola, buat kalau harapan saya sendiri ya pengen sih mas, harapannya ya pengen masuk ke yang lebih tinggi lagi di Liga 2, Liga 1 mungkin. Amin kita support, kita doakan Iya. juga. Siap. Oke teman-teman sahabat Gulfoto, kita udah cerita banyak sama Bagas Junet. Aku biasanya emang didik Bagas ya, kayak adikku, soalnya memang seumuran dengan adikku. Seangkatan. Jadi konco, ya kayak konco juga, kayak adik, kayak konco. Tetangga kan, kayak Bagas. Di luar Junet. Nah Bagas Junet ini udah malang melintang ya di usia yang masih muda, dari ikut SSB di Solo dulu di dekat rumahnya sampai dipanggil sama SSB tim lain ya, terus bisa ikut kompetisi, bisa juara tingkat regional, sampai tadi yang perlu dicatat nasional itu nggak mudah itu, Indonesia tingkat regional sama R2 ya. Terus sempat ke luar pulau juga ya, nyebrang pernah ke pulau Sumatera ya, Sumatera juga di usia yang masih belia juga
terus akhirnya berkesempatan memperkuat tim Liga 3 Unsa FC Ya, terus bisa walaupun gugur di fase 16 besar ya, belum rezekinya ya. bisa dicoba lagi Ya, ya. kapan? Langsung dicoba lagi, siapa tahu nanti bisa lebih baik. Amin. Oke teman-teman, sahabat Gulfoto, sedikit perjalanan kisah dari Jonet Bagas tadi ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya, terutama mungkin yang seusia sama Mas Jonet Bagas ini atau masih di bawahnya lagi, untuk naik apapun itu di sepak bola. Prestasi itu nggak gampang, bisa masuk tim Tarkam di kampungnya itu ya nggak gampang. Bener. Dan mental kita juga di situ bermain. Jadi intinya tetap kita berusaha berkarya, tetap belajar dimanapun berada, jangan pernah lelah gitu. Tetap kita bersama kesuksesan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.